Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwit Damayanti selaku dosen dari mata kuliah seminar proposal. Saya Felinda Witasari dengan nomor induk mahasiswa 311-251-391178. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT XYZ. Diawali dengan latar belakang. Latar belakang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut. Sumber daya manusia adalah aset utama perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki perusahaan karena perannya sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang dapat menentukan tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan yang jelas serta dilengkapi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang canggih, tetapi tidak dibekali oleh sumber daya manusia yang mumpuni, kemungkinan besar akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja, di mana motivasi kerja berkaitan erat dengan upaya meningkatkan produktivitas, terutama dalam lingkungan bekerja. Motivasi ini muncul dari faktor-faktor seperti penghargaan, kesempatan berkembang, dan rasa keterlibatan dalam organisasi. Motivasi melibatkan 5 indikator utama, diantaranya rasa senang, minat untuk berprestasi, semangat bekerja, dan keinginan memahami suatu subjek. Untuk poin yang selanjutnya yaitu penurunan kinerja diduga akibat menurunnya motivasi bekerja. Dengan adanya penurunan ekonomi, tentu adanya keterkaitan dengan hubungan sosial bagi karyawan yang dapat menyebabkan motivasi kerja karyawan menurun, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal. Adanya kemungkinan penurunan performa atau kinerja karyawan dari tahun sebelumnya bisa disebabkan karena faktor internal karyawan yang terdapat di perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa lanjut ke slide selanjutnya yaitu identifikasi dan batasan masalah, di mana poin-poinnya yaitu kinerja karyawan mengalami penurunan. Kinerja atau performa karyawan menurun dari tahun sebelumnya berdasarkan target perusahaan yang tidak tercapai maksimal di tahun ini. Kemudian poin selanjutnya, motivasi kerja karyawan melemah. Motivasi kerja karyawan yang menurun diakibatkan adanya kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian kita harus bisa fokus pada penelitian yaitu motivasi kerja dan juga nantinya untuk mengidentifikasi kinerja karyawan harus seperti apa. Berikut untuk identifikasi dan batasan masalah. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana ada beberapa poin yang harus dijelaskan di sini. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang menyebabkan motivasi kerja ini menurun. Terus bagaimana caranya meningkatkan motivasi kerja itu agar minat bekerjanya kembali naik. Nah, kemudian yang selanjutnya, seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? Pengaruhnya cukup besar karena jika motivasi kerja terhadap karyawan menurun, pastinya perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Target-target tidak tercapai, komunikasi juga tidak berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Biasanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari penelitian. Harus apa sih kita mengadakan penelitian, untuk mencari apa? Nah, tujuan dari penelitian yaitu kita mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan
dan mengetahui signifikansi pengaruh motivasi kerja karyawan tersebut. Untuk selanjutnya, manfaat dari penelitian. Jadi, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3, di mana ada manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu MSDM, dan manfaat praktis, yaitu bahan evaluasi perusahaan nantinya, kemudian manfaat akademis. Jadi, penelitian bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi ke kajian teori. Di sini ada 2 poin, diantaranya motivasi kerja, yaitu terkait teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana teori hierarki kebutuhan Maslow ini berpatokan pada menggambarkan dari kebutuhan sebagai berikut. Jadi, untuk teori Maslow, kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow yaitu ada fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ini akan menyebabkan motivasi kerja bisa menurun atau naik. Kemudian di sini ada teori 2 faktor Herzberg, yaitu motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Kemudian di sini juga ada motivasi sebagai pendorong perilaku. Di sini jadi kita sebelumnya pernah melakukan kegiatan apa yang dapat mendorong perilaku kerja itu untuk lebih baik lagi. Misalnya seperti pengalaman apa sebelumnya yang menghasilkan atau hasilnya bagus, seperti itu, atau bisa dikatakan historinya, seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya adalah kinerja karyawan. Kini kajiannya harus berfokus jadi kepada kualitas dan kuantitas hasil kerja, kemudian ketepatan waktu penyelesaian tugas, dan inovasi dan kreativitas kerja. Berikut untuk kajian teorinya. Di sini hipotesis penelitian yaitu terbagi menjadi 2 poin. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian, metode yang akan digunakan adalah metode jenis penelitian kuantitatif deskripsi, di mana dilakukan kepada 50 orang sampel karyawan dan menggunakan instrumen kuesioner skala Likert. Nah, untuk selanjutnya penutup. Jadi, di sini penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, dan juga sebagai dasar pengambilan kebijakan perusahaan untuk menerapkan sistem yang lebih baik lagi untuk dapat meningkatkan motivasi karyawan lebih baik lagi, misalnya seperti pelatihan, sharing, kemudian gathering, outing, kemudian juga bisa dilakukan dengan cara work-life balance. Jadi meningkatkan atau membuat karyawan nyaman bekerja di tempat bekerja. Kemudian juga ada hierarki seperti atasan menghargai bawahan, kemudian atasan memberikan coaching atau mentoring kepada bawahan, dan juga bisa sesi terkait sharing session atau apa saja sih yang pernah dilakukan atasan untuk motivasinya supaya berhasil, kemudian biar bawahan bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Jadi harus dapat ada efek yang positif terkait penelitian tersebut. Memang hasilnya tidak bisa lebih bagus daripada penelitian sebelumnya, tapi paling tidak ada hasil untuk perbaikan dari suatu perusahaan tersebut.
Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.